Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam dan bahagia. Pelajaran sosiologi kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial dalam masyarakat. Kompetensi dasar yang kalian harus penuhi yaitu 3.1, memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, memahami proses pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi dari berbagai sumber informasi tentang proses pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Materi pokok dalam pembahasan kali ini adalah pembentukan kelompok sosial, dasar-dasar pembentukan kelompok, berbagai bentuk dan jenis kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat. Tujuan dari video pembelajaran kali ini mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas metode penelitian sosial, bagaimana merancang penelitian sosial, jenis-jenis penelitian sosial, langkah-langkah penelitian sosial, bagaimana cara mengolah data, dan membuat laporan penelitian. Untuk menambah hasanah pengetahuan kalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Baiklah anak-anak, mari kita simak penjelasan Bapak kali ini. Pengertian kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok. Pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Manusia akan senantiasa bergantung kepada manusia lain. Dengan hidup bersama-sama, keperluan-keperluan manusia dapat dilengkapi dan disempurnakan, sehingga manusia akan membentuk kelompok-kelompok dalam interaksinya. Yang berikutnya ada syarat kelompok sosial. Yang pertama, sadar bagian dari kelompok. Jadi, untuk membentuk suatu kelompok, dia harus sadar bahwa dia bagian dari kelompok. Yang kedua, ada interaksi. Ya, dalam suatu kelompok, itu pasti ada interaksi satu dengan yang lain. Yang ketiga, faktor yang sama. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan berpola perilaku. Yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Jadi dalam kelompok itu harus ada sadar bagian dari kelompok, ada interaksi, faktor yang sama, berstruktur, berkaidah, dan berpola perilaku, serta bersistem dan berproses. Jadi kelompok itu ada sistemnya dan ada prosesnya, ada strukturnya, dan ada pola perilakunya. Pengertian kelompok sosial. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama, sekumpulan manusia dan kesamaan ciri. Kalau dilihat gambar yang pertama, itu banyak orang dengan pakaian yang sama. Itu pekerja kantor. Yang kedua, itu ada interaksi. Terus yang berikutnya ada kesadaran kelompok. Jadi, dalam kelompok sosial itu harus sadar bahwa dia berkelompok. Pengertian kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang berulang-ulang serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Yang berikutnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, satuannya nyata, dapat dibedakan dengan kelompok manusia yang lain, misalnya kelompok formal dengan informal. Yang kedua, memiliki struktur sosial. Kelompok sosial itu harus ada struktur sosialnya. Yang ketiga, memiliki norma-norma. Ciri dari kelompok sosial salah satunya adalah ada norma. Yang keempat, memiliki kepentingan yang sama. Jadi dalam kelompok sosial itu harus mempunyai kepentingan yang sama. Yang berikutnya adanya interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Jadi dalam kelompok sosial itu harus adanya interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Yang berikutnya ini ada contoh konkret kelompok sosial. Contohnya adalah kelompok partai. Kelompok partai dapat digolongkan ke dalam kelompok sosial karena telah memenuhi syarat untuk ukuran kelompok sosial. Seperti di dalamnya ada interaksi antar kelompok, kesadaran anggota sebagai bagian dari partai,
kemudian terstruktur adanya pembagian peran untuk kelompoknya, serta kelompok ini terbentuk karena faktor ideologi, kepentingan, dan tujuan yang sama dari setiap anggota. Hal ini sudah membuktikan bahwa kelompok partai dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah kelompok sosial yaitu kelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Tetapi, sebelum itu, kalian harus kerjakan tugas. Yang pertama, buatlah kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Kedua, cari artikel tentang kelompok sosial yang ada di sekitar kalian. Sumbernya dapat berupa surat kabar, majalah, atau berita online dari internet. Yang ketiga, gunting dan tempelkan artikel tersebut pada buku clipping dengan rapi dan cantumkan sumber keterangan pada bagian bawah artikel kalian tersebut. Yang keempat, buatlah kesimpulan mengenai isi clipping, sistematika clipping, meliputi judul, isi, dan kesimpulan. Setelah selesai, kumpulkan buku clipping tersebut kepada guru untuk dinilai. Demikianlah materi kita hari ini mengenai kelompok sosial. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.